Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Selamat berjumpa dengan Ibu dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Nama Ibu dan kontak Ibu ada pada layar PPT. Silahkan kontak saya ketika ada yang perlu ditanyakan. Aturan perkuliahan yang wajib dipahami oleh mahasiswa atau mahasiswi adalah sebagai berikut. Mahasiswa atau mahasiswi wajib login LMS sesuai dengan jadwal perkuliahan. Di PPT sudah ada enrollment key-nya. Jika Anda sudah mendapatkan NIM dan password untuk login LMS, tolong segera karena Ibu harus membuat grup kelas supaya kita bisa menggunakan LMS. Kemudian Ibu juga minta Anda untuk login Edmodo, ya. Kemudian sementara waktu dan sampai akhir kuliah sebetulnya saya juga membutuhkan grup WhatsApp untuk kelas kita. Setiap kelas masing-masing harus membuat grup WhatsApp menggunakan kontak yang aktif, kontak yang betul-betul dimiliki oleh mahasiswa, ya. Untuk setiap pengerjaan tugas tolong dibaca. Apapun itu tugasnya tolong jujur. Meskipun Ibu tidak melihat, teman-teman tidak melihat, orang lain tidak melihat, tapi Tuhan melihat apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu catat. Besar kecil ketidakjujuran tetaplah dosa. Ini sistem penilaiannya, silakan dibaca dan dilihat. Jika ada pertanyaan boleh ditanya ke saya. Ini rank penilaian kita. Saya tidak menjanjikan nilai A dan B, tapi saya akan mengusahakan nilai C jika Anda berusaha. Anda tidak boleh mendapatkan nilai D ataupun E di mata kuliah saya karena Anda kalau mendapatkan nilai itu maka Anda drop out dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi saya akan berusaha memberikan Anda nilai minimal C jika Anda tidak usaha, tapi kalau usaha Anda bagus, A atau B mungkin Anda dapat. Selanjutnya untuk buku bacaan wajib. Buku bacaan wajib ini ada dua. Yang satu dari Dikti bisa Anda download, ya. Bisa kamu download sendiri, bisa kamu print, bisa juga tidak kamu simpan dalam downloadan, kalau perlu baru dicetak. Yang satu lagi ada buku yang saya pakai dari terbitan Citra Books. Untuk buku ini Anda boleh cari. Ini buku wajib yang harus kamu pegang, ya. Nah, Bu, download dari internet nggak bisa, terpaksa kalian harus beli. Nah, di situ Anda bisa baca berapa harga buku dan sistemnya, ya. Paling lambat 1 minggu uang sudah terkumpul, nama sudah terkumpul, bendahara lapor ke saya supaya cepat dipesan bukunya, karena saya sudah akan segera memakai buku tersebut. Jika ada pertanyaan untuk ini, silakan boleh ditanyakan ke saya. Ini pokok bahasan yang mau kita bahas. Ada 9. Sama dengan yang di buku juga ada 9, ya. Mulai dari penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan perguruan tinggi sampai dengan salah satu bentuk perwujudan nilai Pancasila yaitu dalam bentuk pajak. Ini sub pokok bahasan bab 1. Mungkin kecil-kecil tulisannya, ya. Nah, silakan buka bukunya. Sub bab ini ada di bab 1. Ya. Kita masuk ke materi. Bu, kok dikasih pendidikan Pancasila lagi? Kan udah 12 tahun, Bu. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kok di perguruan tinggi ada lagi 6 bulan pula. Kenapa, Bu? Nah, ini alasan kenapa pendidikan Pancasila itu penting. Ini tadi, ya. Anda bisa baca, bisa kamu baca. Kalau tidak paham
Silakan tanya ke Ibu. Ini alasan yang kedua. Ya. Nah, mengapa Pancasila itu sangat penting diberikan di perguruan tinggi? Karena dua kondisi ini. Ini yang kedua, ini yang itu yang kedua, ini yang pertama. Ya. Oke. Ini yang terakhir. Alasan penting pembelajaran ini apa? Ada nggak Bu dasarnya? Ada nak. Nih loh dasarnya. Landasan filosofis. Oke, kita masuk satu persatu ya. Ini landasan filosofis. Bahwa Pancasila itu tumbuh di antara dua daya tarik ideologi, yang satu ideologi kapitalis, yang satu ideologi komunis. Nah, Pancasila muncul di antara kedua ideologi tadi. Kapitalis lebih cenderung kepada kepentingan pribadi, komunis lebih cenderung kepada kepentingan bersama. Pancasila tidak menginginkan itu. Pancasila membagi secara proporsional. Pengakuan terhadap hak individu ada, masyarakat ada, pengakuan terhadap kewajiban individu dan juga kewajiban masyarakat ada. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis dari perkuliahan kita bahwa ternyata Pancasila itu sudah dilakukan oleh 300 suku yang kemudian mengakibatkan Pancasila itu jadi ideologi pemersatu, ya. Landasan yuridis lebih terkait kepada aturan-aturan hukum. Dasar hukum, karena kita adalah negara hukum, maka pendidikan Pancasila ini pun diberikan atas dasar hukum yang jelas. Landasan sejarah. Nah, ini yang nanti akan kita bahas tuntas di bab 2. Pancasila sebagai Pancasila dalam sejarah Indonesia. Ya, kita akan bahas tuntas landasan historis di situ. Apa sih tujuan pendidikan Pancasila? Ini ada 4. Untuk membangun sikap mental, untuk membangun penghayatan terhadap Pancasila dan sebagainya. Lebih lanjut, cara capaian pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, untuk capaian ini tolong dipahami, ya, tolong dimengerti. Karena apa? Kelima unsur ini, capaian ini akan saya jadikan modal untuk membuat soal pada ujian akhir semester. Ya. Ini kompetensi. Kompetensi ini juga ada 4. Ini pun akan saya jadikan modal untuk membuat soal ujian semester. Tolong dipahami, jika tidak silakan ditanyakan. Apa tantangan? Ada nggak Bu tantangannya? Wis, banyak nak. Tantangan-tantangan dari penyelenggaraan pendidikan Pancasila itu banyak sekali. Ada tantangan internal, ada tantangan eksternal. Tantangan internal terkait kepada ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya peralatan, terus program-program studi yang khusus sehingga membuat anak atau mahasiswa menjadi lebih tertarik terhadap pendidikan Pancasila, pengajarannya. Kemudian tantangan eksternal dari mana? Nah, itu tadi, krisis keteladanan dari elit politik, yang memang kamu tahu bahwa elit politik kita memberikan contoh-contoh mental yang tidak bagus. Kemudian maraknya gaya hidup hedonistik, karena memang kita pengaruh dari globalisasi, ya. Nah, globalisasi itu sangat-sangat banyak memberikan perubahan, terutama terhadap kaum pemuda milenial seperti saudara sekarang, ya. Tantangan globalisasi sangat memberikan pengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan Pancasila, khususnya pembangunan kesehatan mental pemuda Indonesia. Nih, selesai deh kuliah kita, ya. Materi tantangan tadi mengakhiri kuliah perdana kita, ya. Mulai minggu-minggu depan akan saya coba untuk membuat kembali materi-materi tampilan supaya Anda paham. Nah, secara garis besar Anda bisa membaca. Kalau nanti Anda ada pertanyaan, silahkan bertanya. Di awal tadi sudah ada kontak Ibu, ya.
Di awal sudah ada kontak ibu, silahkan hubungi kontak ini kalau Anda mau bertanya. Mau lewat grup boleh, mau japri langsung silahkan. Ya, oke. Saya akhiri perkuliahan kita dan tolong ini, yang satu ini, ya yang ini tolong benar-benar dipahami dan dikerjakan supaya bendaharanya nggak sulit, ya. Nah, karena buku ini sangat saya pakai, di dalamnya terdapat berbagai macam latihan. Oh ya, terkait dengan buku ini ya, sebentar baru saya ingat. Bu, kan masih sama tuh Bu dengan semester lalu, boleh nggak saya pinjam? Oh silahkan, boleh pinjam. Tapi anak, bukunya kan udah banyak yang coret-coret tuh. Sudah ada sebagian, mungkin kalau yang online mungkin nggak saya coret ya, tapi yang depan-depannya udah sempat ada yang dijawab. Nah itu. Kalau sudah dijawab, saya nggak bisa nilai lagi karena itu kan nilainya orang, pekerjaannya orang tuh udah dicoret-coret segala macem. Yang saya gunakan adalah buku yang bersih, ya. Bu, boleh nggak kalau saya nggak beli buku? Silahkan. Cuman itu tadi, nilai untuk latihan yang di buku ini jelas kamu nggak akan dapat. Ya, bagian tidak memiliki buku ini, ya, yang benar-benar bersih yang bisa digunakan, maka nilai untuk penilaian buku nggak dapat. Yang dapat paling nilai-nilai tugas, nilai kehadiran. Ya, kalau mau mengandalkan itu silahkan. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, nah ini, Bu, nggak download nggak apa-apa. Saran saya download, nggak di print nggak apa-apa. Karena apa? Benda ini akan sangat berguna untuk menunjang buku ini, terutama dalam UTS. Karena UTS kita adalah UTS pribadi lepas pribadi. Setiap minggu akan saya tunjuk. Kalau memang ada minggu itu, maka saya akan tunjuk orangnya siapa, saya sebutkan namanya, saya kasih topiknya. Oke, paham ya? Kalau tidak paham, silakan kontak saya. Sampai bertemu minggu depan.